Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada hadis yang ke-255 dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Tepatnya masih berada pada bab yang ke-31, yaitu babul islahi bainan nas, bab mendamaikan antara sesama manusia. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertengkaran yang keras yang di depan pintu. Jadi beliau mendengar ada orang yang berseteru, yakni bertengkar. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Diketahui bahwa salah seorang dari keduanya meminta agar menggugurkan sebahagian utangnya atau menangguhkan utangnya dan memohon belas kasihan kepada orang yang lain. Jadi yastaudia itu maknanya adalah meminta agar menggugurkan sebahagian utang. Adapun yastarfiqoh, ini memohon belas kasih. Jadi karena dua orang ini mereka bertengkar, jadi pertengkaran mereka itu dengan suara yang keras. Akhirnya apa-apa yang mereka bicarakan itu didengar oleh yang lain. Maka Rasulullah pun mendengar pertengkaran mereka, sehingga diketahui bahwa mereka ini bertengkar, berseteru ini soal utang piutang. Pihak yang berutang meminta kepada yang memberi utang itu kalau bisa tangguhkan dia. Naam, dia meminta belas kasih, keringanan
dari yang memberi utang. Wa huwa yaqul wallahi la af'alu. Maka orang yang memberi utang itu berkata, demi Allah aku tidak mau. Ya, ini tidak mau melakukannya, tidak mau memenuhi apa yang diminta. Fa kharaja alaihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar kepada kedua orang itu, lalu beliau bersabda, Ainal muta'alli 'ala Allahi la yaf'alul ma'ruf. Mana orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ainal muta'alli 'ala Allah. Muta'alli itu orang yang bersumpah. Mana orang yang bersumpah atas nama Allah, la yaf'alul ma'rufa, untuk tidak melakukan kebaikan. Faqala ana ya Rasulullah. Maka orang itu pun berkata, saya wahai Rasulullah, saya yang bersumpah untuk perkara tersebut. Falahu ayyudzalika ahabba. Maka bagi orang itu mana di antara dua hal yang dia sukai. Jadi ketika dia ditanya oleh Rasulullah, ainal muta'alli 'ala Allahi la yaf'alul ma'ruf, mana orang yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan itu, maka dia katakan, ana ya Rasulullah, saya yang tadi bersumpah itu saya. Maka kalau begitu, falahu ayyudzalika ahabbah. Sudah kalau begitu ya baginya mana di antara dua hal tersebut yang dia sukai, yaitu menangguhkan utangnya atau membebaskannya. Ya. Naam. Kata Imam An-Nawawi muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini, Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah menyebutkannya di bawah bab mendamaikan antara sesama manusia. Mendamaikan antara sesama manusia. Maka di sini ya untuk menjelaskan, isyaratnya adalah untuk menjelaskan tentang perkara mendamaikan antara orang yang bertikai. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau. Karena mendamaikan di antara orang yang bertikai itu termasuk di antara perkara kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yani tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka illa man amara bisadaqah, kecuali orang yang memerintahkan kepada sedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan untuk berbuat baik, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang berbuat demikian semata-mata mencari keridaan Allah, fasawfa yu'tihi ajran 'azima, maka kelak kata Allah
kami pasti akan memberinya pahala yang besar. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana mendamaikan orang yang sedang bertikai. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, di sini ada beberapa pelajaran penting ya. Yang pertama, tidak ada dosa bagi seseorang untuk ikut campur dalam perselisihan antara dua orang, jika memang perselisihan mereka itu bukan hal yang rahasia. Ya, kalau memang hal yang rahasia, ya mereka berdua mungkin membicarakannya secara diam-diam, ya ini pertanda bahwa perkara ini adalah perkara rahasia, maka tidak boleh ada orang ikut campur kecuali diminta. Ya. Tapi ketika perkaranya bukan rahasia dan mereka telah bertikai, maka kewajiban mendamaikan orang bertikai itu mengalahkan perkara boleh ikut campur atau tidak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka bertikai sudah secara terang-terangan, artinya perkara ini bukan lagi rahasia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ikut masuk di dalamnya. Untuk apa? Melerai pertikaian mereka, mendamaikan pertikaian mereka. Nah, maka di sini beda ya. Ya, perlu ada catatan yang perlu kita bedakan, yaitu ketika pertikaian antara dua orang atau antara sekelompok manusia itu adalah pertikaian yang rahasia, maka tidak boleh ikut campur kecuali diminta. Namun jika pertikaian mereka itu bukan perkara rahasia, maka kewajiban seseorang dianjurkan bagi dia untuk terlibat mendamaikan di antara manusia. Karena di sana bab-bab mendamaikan di antara perselisihan manusia itu adalah bab-bab yang mempunyai keutamaan yang besar. Ya. Nah, dari sini Rasulullah saja diminta. Tapi begitu Rasulullah mendengar mereka berdua bertikai, dan pertikaian mereka ini umum, ya, terang-terangan, suaranya juga lantang, ya, menunjukkan ini bukan rahasia lagi. Ya, ini bukan rahasia lagi. Kalau seandainya itu perkara rahasia, ya tidak pantas. Ya tidak pantas untuk melakukan yang demikian. Ya pasti dibicarakan diam-diam, dibicarakan secara baik-baik, tenang, tanpa meninggikan suara sehingga diketahui oleh khalayak. Nah ini dua orang bertikai dengan suara yang tinggi, dengan suara yang tinggi. Ya mungkin orangnya nggak kelihatan tapi suaranya kedengaran. Maka Rasulullah pun ikut campur. Masuk Rasulullah, mana ini orang yang bertikai? Ini di dalam bab-bab mendamaikan orang yang bertikai. Ala kulli hal, ya yang paling terpenting bagi kita adalah seseorang itu hendaklah dia menjadi pengontrol yang baik. Dia menjadi pengontrol yang baik, kontrol sosial yang baik. Ya bila mana dia dibutuhkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sana, maka hendaklah dia terjun padanya. Kalau memang tidak dibutuhkan, karena memang perkaranya adalah perkara yang tidak boleh dia ikut campur, ya sudah, dia tidak usah ikut campur di situ. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini yaitu disunnahkan untuk berbelas kasih, yakni adanya sifat rahmah, kasih sayang kepada orang yang berutang. Nah, kenapa? Ya karena hakikatnya orang berutang itu berada dalam keadaan sulit. Ya, kalau dia tidak sulit, tidak mungkin dia mau berutang. Karena dia ada kesulitan, ya maka dia berutang. Ya, terlepas dari apakah utangnya itu perkara yang mubah atau perkara yang darurat, tapi ala kulli hal, ya orang ini dalam keadaan kesulitan. Maka orang yang memberikan pinjaman itu harus memiliki sifat rahmah, belas kasih. Ya. Nah, belas kasih dengan cara apa? Kalau terkait dengan utang piutang, ya ada dua. Dia menangguhkan pembayaran apabila jatuh tempo dan si yang mengutang ini belum sanggup untuk membayar, atau ya dia memberikan pembebasan utang. Ini antara dua. Mana yang dia pandang pantas bagi dirinya, ya.
Ala kulli hal di sini ada dua kebaikan. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Karena menangguh pembayaran, memberikan kelonggaran waktu untuk membayar utang itu sendiri sedekah. Ya. Adapun ketika dia membebaskan juga sedekah. Ya, di sini dua-duanya kebaikan. Dua-dua pilihan ini adalah kebaikan. Ala kulli hal ini adalah bagian kasih sayang dari orang yang memberikan utang kepada orang yang berutang. Ya sangat tidak pantas juga ya. Kalau seandainya seorang muslim membantu saudaranya dengan memberikan pinjaman, kemudian begitu telat bayar ya dia ancam, ya dia caci, ya dia maki, dia lakukan kata-kata yang menyakiti hati peminjam ini, dan ini luar biasa sekali. Maka hilang di sini prinsip-prinsip apa? Al-ukhuwah. Lebih parah lagi orang yang memberikan pinjaman ini Dracula. Ya. Dracula ini apa? Rentenir. Ini Dracula. Ya, lebih parah lagi. Kan hakikatnya orang yang berutang itu susah. Ya. Hakikat orang yang berutang itu susah. Tapi ketika kita memberikan dia pinjaman dengan meraut keuntungan dari pinjaman itu, ini Dracula. Ini bahaya. Ini apa? Ini praktek yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yahudi itu mata pencahariannya di zaman Nabi itu ini rentenir. Ya. Mata pencahariannya itu rentenir di zaman Nabi, terkenal ya orang-orang Yahudi. Nah ini ketika ada kaum muslimin menggunakan sistem ini, ya bahaya, kasihan. Ya dia telah berjalan pada jalannya orang-orang Yahudi, dia telah melakukan praktek yang haram yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah dia justru memberikan beban kesusahan kepada saudaranya. Pinjam meminjam yang pada asalnya dibolehkan dalam syariat itu karena dasarnya, asasnya itu ta'awun, tolong menolong ya. Tapi kalau pinjam dengan berbunga itu bukan tolong menolong, dagang ya. Maka dari itu Islam melarang kalau pinjaman berbunga, larang, haram hukumnya dalam Islam dengan berbagai macam jenisnya, karena memang seseorang dalam cara untuk mendapatkan uang itu dia bisa melakukan banyak cara. Ya. Maka dari itu ada juga orang ya kadang-kadang ya dia mungkin kalau pinjam uang tidak dapat, dia pinjam barang, utang barang. Tujuannya dia bukan butuh barang, dia bukan pedagang. Ya, kalau pedagang ya biasa-biasa saja ya. Ada sistem apa? Jual beli di dalam perdagangan itu kan ada apa namanya ya, bond ya, sistem utang ya. Dia apa? Utang, dia lakukan jual beli, nanti tenggang waktu pada jatuh tempo dia bayar notanya begitu. Nanti orang yang mau ngasih barang ngasih lagi dengan nota. Ini dua-dua sama-sama mendapatkan keuntungan ya. Tapi ada orang dia bukan pedagang. Dan yang dia butuh bukan barang, dia butuh uang. Tapi kalau dia pinjam uang tidak dapat, dia utang uang itu tidak dapat, maka dia utang barang. Ya, dia utang barang. Berapapun harganya tidak apa-apa, dia utang. Mahal nggak apa-apa. Begitu dia utang, barang itu bagaimana barang ini bisa jadikan uang, dia jual dengan harga yang murah. Ya. Jadi misalnya dia sebenarnya butuh uang itu 2 juta ya. Tapi kalau dia pinjam uang 2 juta nggak dikasih, dia utang barang ya dengan harga mahal, nggak apa-apa. Mungkin harga barangnya 3 juta, nggak apa-apa pinjam. Tapi dia dapat uang cepat, dia jual dengan harga 2 juta supaya kebutuhan uangnya terpenuhi ya. Lalu dia gunakan uang itu untuk keperluannya. Nah, ini juga riba. Ini juga apa? Riba. Ini al-ainah. Nah, menurut Syekh Albani rahmatullah alaih, Syekh Mukbil, ini termasuk jual beli al-ainah. Ya. Nah, ala kulli hal syariat yang mulia ini datang untuk mempermudah
dan segala macam bentuk muamalah yang direstui dalam syariat itu dibangun di atas prinsip ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga kalau ada prinsip, ada muamalah yang di sana mencekik, ya, maka ini bukan ta'awun. Ini tidak boleh, diharamkan dalam Islam. Yang ketiga, tidak diperbolehkan bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Ada orang-orang dia gampang sekali bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Nah, syariat memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, sementara Anda bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, sama dengan Anda menantang perintah syariat. Ini perkara yang bahaya, perkara yang bahaya. Anda bersumpah untuk menantang perintah syariat, bersumpah untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, bersumpah untuk menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba aja kalau dalam urusan dunia, coba ya kawan. Ya kalau ada seseorang dia diperintah sama gubernur, lalu dia bersumpah, tidak mau, pokoknya saya tidak akan lakukan perintah ini. Kira-kira dipilang sama gubernurnya, kan? Dipilang sama gubernurnya, digampar, bila perlu dipenjara. Atau misalnya presiden mengeluarkan instruksi presiden misalnya, berani tidak menteri yang bangkang? Ya, tidak berani. Jangan kelas rakyat biasa, kelas menteri tidak berani bangkang di tahap presiden. Ya, nah ini Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, memerintahkan Anda untuk melakukan kebaikan, bahkan berburu kebaikan, gunakan segala kesempatan untuk melakukan kebaikan, peluang sekecil apapun kalau mampu lakukan untuk mendapatkan kebaikan di sana. Loh, ini Anda dengan enak-enaknya merasa bangga, hebat di hadapan Allah, bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Ini lancang, ya, sudah terlalu lancang di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik ketika orang ini bersumpah. Tadinya Rasulullah gak ikut campur, dengar aja kan, dengar aja orang di sana sudah muang ribut ya, yang satunya suara tinggi, yang satunya suara tinggi, pokoknya saling bantah-bantahan. Tapi begitu dia bersumpah, dia katakan wallahi, demi Allah, kata orang ini, la af'al, demi Allah saya tidak lakukan, saya tidak mau lakukan itu. Padahal ini kebaikan ini. Ya, yang satu ya kalau hitung-hitung sih, ya, orang yang memberi utang juga ya mungkin jengkel ya, marah. Ini hartanya anak kok ngapain? Iya kan gitu. Lah orang ini datang dengan meminta belas kasih, datang meminta penangguhan. Ini bagian dari kebaikan. Dia minta kebaikan dari orang yang memberi utang. Tapi orang yang memberi utang ini marah. Ya marah. Dia katakan wallahi la af'al, demi Allah tidak mau, saya tidak mau. Pokoknya bayar sekarang, gitu kan. Bayar pokoknya. Kalau ada bunganya berapa sudah bayar. Kalau enggak tunda, bunganya naik lagi. Ya. Nah, kali-kali lipat. Ya, pinjamnya 5 juta ya karena tunda akhirnya jadi 40 juta. Hitung ya ternyata yang lain-lain itu karena bunga berbunga, bunganya berbunga lagi ya. Masya Allah, tumbuhan saja bunga nggak berbunga lagi. Ya, itu tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan ya berbunga, buah selesai. Tapi ini uang berbunga, bunganya bunga lagi. Ya, bunganya lagi ya. Memang ini Dracula. Ya. Nah, ini benalu ya, hisap mati orang. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, dia bersumpah. Terlepas dari apakah bakhilnya yang memberi utang atau memang yang berutang ini kelewat batas. Kan ada orang, ya. Ada orang yang memberi utang itu bakhil sekali. Kadang-kadang belum jatuh tempo sudah diingatkan. Ingat ya, ada utang sekian. Misalnya janji tanggal 5, tanggal 1 sudah dia tagih. Utang anak ingat nanti tanggal 5. Ya kalau sekarang ya bayar sekarang aja. Kan gitu. Ini bakhil, orang yang memberi utang ini bakhil. Ya.
Tapi ada orang juga yang berutang itu ya memang ya disengaja. Dia punya kelonggaran tapi dia nggak mau bayar. Ya, tunda-tunda atau dia ya memang sengaja. Ada juga yang kayak gini. Atau ada juga yang menganggap utang piutang ini biasa. Jadi utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, begitu terus selanjutnya. Ya. Ini syariat bukan tidak mengizinkan untuk utang, ada, bahkan syariat ini membolehkan utang piutang. Dalam bab-bab fikih itu bab utang piutang ini nggak pernah dilewatkan. Kalau kita baca kitab-kitab fikih selalu saja ada bab utang piutang. Dan dengan berbagai macam jenis, ada bab utang piutang, ada bab rahan, ada bab gade, ada bab itu semuanya ada. Itu ta'awun alal khair. Ya. Nah ini antara dua. Ala kulli hal, kalau seandainya yang memberi pinjaman ini bakhil, ya tentu ini sifat yang lebih tidak boleh lagi tercela. Kalau seandainya yang berutang ini juga adalah orang yang acu tak acu, ini juga tidak boleh. Dia wajib untuk membayar utang. Utang ini perkara yang dahsyat, perkara yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan hak manusia, ya. Tetapi syariat tidak mau lihat itu, Nabi tidak mau lihat itu. Ya, ketika artinya bukan berarti itu tidak penting, bukan, tetapi yang menjadi sorotan ya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah yang pertama, ini orang bertikai, bagaimana caranya mereka berdamai, karena pertikaian itu permusuhan, itu perkara yang tercela, bisa merusak ukhuwah Islamiyah, ya, bisa memporak-porandakan berbagai macam hal, ya, bisa menanam bisa tertanam padanya kebencian, bisa ada hasad, bisa ada macam-macam, ya. Dan lebih parah lagi kalau kebencian itu kemudian dia terpendam dan dia dipupuk semakin subur. Padahal kata Rasulullah, kebencian yang membara itu adalah penggundul. Ya, penggundul apa? Penggundul agama. Dia bisa gundul agama seseorang, cukur agama seseorang. Kebencian yang membara. Orang bisa bertindak di luar daripada batasan-batasan syariah. Maka ini tidak boleh. Maka dari itu, ini yang pertama, bagaimana caranya agar pertikaian ini hilang. Yang kedua, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan sorotan dalam kasus kedua orang ini adalah ketika orang ini bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Iya. Kalau tidak mau ya sudah, tidak mau saja. Tapi tidak boleh bersumpah untuk melakukan kebaikan. Ini repot. Dia katakan, wallah la af'al, demi Allah saya tidak mau lakukan itu. Padahal ini kebaikan. Ini kebaikan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ainal muta'alli 'ala Allahi la yaf'alul ma'ruf. Mana orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak mau melakukan kebaikan itu? Mana? Ya. Begitu Rasulullah nanya kayak gitu, orang ini langsung sadar, ya. Mungkin tadi lagi marah-marah dipengaruhi oleh setan. Begitu Rasulullah tanya, ya setannya kabur kan. Ya, akhirnya dia katakan, ana ya Rasulullah. Saya ya wahai Rasulullah, kalau begitu falahu ayyudalika ahabba, ya. Baginya mana yang dia mau dari dua perkara itu, menangguhkan atau melunaskan. Nah, yang berikut, faedah yang berikut. Ya, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah berusaha untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih adalah termasuk ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berusaha mendamaikan orang-orang yang berselisih adalah merupakan ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kalau dia ibadah ya semua orang ini berlomba-lomba ingin beribadah kepada Allah. Jangan pakai prinsip ibadah ini banyak kan gitu. Bisa ibadah ini, bisa ibadah itu, tapi ibadah ini gak mau, kan repot. Ya. Nah, ada orang kayak gitu ya, dia punya prinsip sama dengan apa? Ketika kita ajarkan mereka, kita katakan kepada mereka, ini sunnah Rasul loh. Dia katakan ya sunnah Rasul ini banyak, ya. Saya tidak mau sunnah Rasul, saya mau sunnah Rasul ya ini saja. Ketika kita katakan pelihara jenggot ini sunnah Rasul, dia bilang ya tapi sunnah Rasul yang lain juga kan banyak. Ini kan ngeyel sebenarnya, ya. Ini sikap orang-orang ngeyel, ya. Nampak pada dirinya bangkang,
terhadap syariah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita katakan bahwa berusaha mendamaikan orang-orang yang berselisih termasuk ibadah yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Yang berikut, faedah yang keberapa, Musa? 5. Faedah yang kelima, bahwa di dalam hadis ini ada anjuran untuk memaafkan atas apa-apa yang terjadi di antara dua orang yang berselisih. Baik hal itu merupakan kekeliruan atau merupakan kemarahan. Ya. Nah, di hadapan hakim lebih-lebih lagi ya. Jadi kalau ada orang yang bertikai, ya dianjurkan untuk memaafkan atas apa-apa yang terjadi. Ya namanya pertikaian. Pertikaian itu kadang-kadang hilang sopan santun. Ya tidak ada orang bertikai sambil sopan santun, itu tidak ada. Kalau ada orang punya sopan santun dalam bertikai itu luar biasa sekali, kontrol diri yang luar biasa ya kan. Tapi rata-rata orang yang bertikai itu hilang, kecerdasannya hilang, ya kesadarannya juga hilang, apalagi pertikaian yang menghebohkan ya. Nah, hilang kesadarannya. Maka bisa saja ada kata-kata yang keluar spontanitas yang itu sangat menyakitkan, ya bisa jadi. Kemudian ada juga bisa jadi sikap-sikap yang keluar ya dengan sendirinya karena reaksi amarah yang timbul dari dirinya, kemudian diprovokasi oleh syaitan, maka bisa saja terjadi hal-hal yang antara keduanya itu saling menyinggung. Maka di sini bagaimana supaya perkara ini bisa hilang, bisa habis? Ya saling memaafkan. Ya, ini tanpa harus seorang itu kadang-kadang bersikukuh ya. Bersikukuh dalam apa yang dia yakini. Ya kemudian memperpanjang masalah dalam urusan-urusan keduniaan. Tapi kalau kita lihat adab-adab bertikai juga ada adabnya ya. Bagaimana orang-orang bertikai, kemudian bagaimana Rasulullah memberikan jalan keluar atas pertikaian, kemudian bagaimana orang-orang saleh ketika keilmuannya mengalahkan hawa nafsunya, ya cenderung mereka pertikaian itu berakhir dengan sesuatu yang sangat indah sekali. Dari pertikaian yang bermusuh-musuhan kemudian bisa berubah menjadi saudara yang sangat erat sekali. Coba antum lihat itu. Coba lihat ya. Sudah berulang-ulang kali kita bicarakan ya, bagaimana Khazraj dan Aus itu mereka berselisih ya, sampai perang loh, sampai perang bertahun-tahun lamanya ya. Dan tentu dalam peperangan itu sudah berjatuhan korban. Ada yang anaknya mungkin dibunuh, ada yang bapaknya mungkin dibunuh. Ini kalau amarah kan marah ya. Simpan dendam ya, ini simpan dendam. Ini orang kalau dalam posisi-posisi kayak gini nih ya mungkin kita katakan memang tidak pantas ya. Tapi kalau dalam pandangan soal balas membalas ya mungkin mereka merasa lebih pantas saja untuk dia dendam, kan pantas ya, bapaknya mungkin dibunuh, anaknya mungkin dibunuh, tapi semua itu hilang begitu saja tanpa cari tahu bahwa kamu nih dulu waktu bunuh bapak saya tuh kamu yang salah, benar ya kan. Tidak ada dulu di pertempuran itu kamu waktu itu anak saya dibunuh sama kamu, ini kamu benar apa saya benar, ini saya yang benar, tidak bisa pokoknya, tidak ada. Begitu Islam masuk kepada mereka, ukhuwah Islam itu jauh lebih besar dari segalanya. Adab-adab Islam itu mengajarkan mereka untuk banyak perkara. Akhirnya yang ada di situ adalah memberikan maaf, yang benar memberi maaf, yang salah pun memberi maaf ya, sama-sama memberi maaf. Terlepas dari Anda benar, Anda salah, sama-sama memberikan maaf, sama-sama menerima maaf. Pertikaian itu hilang di antara mereka dan kondisi mereka itu saudara yang sangat dekat sekali. Ya, saling memberi dan kekuatan persaudaraannya lebih dekat, lebih kuat dari persaudaraan nasab. Sampai-sampai ya orang-orang saleh, orang-orang yang punya keilmuan yang sudah mumpuni, mereka benar-benar beramal dengan ilmunya, mengontrol diri mereka dengan ilmu itu. Sampai-sampai di antara mereka ada pertikaian itu, mereka bersikap seolah-olah ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah mereka itu teman-teman yang sangat dekat. Ya, padahal hakikatnya mereka punya perselisihan. Hakikatnya mereka punya perselisihan, tetapi mereka ka'annahu waliyun hamim,
seolah-olah teman yang sangat dekat sekali, teman yang sangat akrab sekali. Tapi apa? Tidak ada yang bisa wama yulaqaha, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang apa? Mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, ya. Mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, ya. Kemudian mempunyai kontrol, ya, yang tinggi. Ya, kembali kepada apa? Kadar keilmuan orang itu dan kadar ketakwaan orang tersebut. Coba bayangkan ya. Kalau kita baca sebagian kisah-kisah itu ada ya. Ada kisah para salaf itu. Ada orang-orang yang sangat membenci mereka, bahkan mengkritik mereka, mencaci mereka, terang-terangan. Tapi ketika datang bertamu kepada mereka, ya, datang di hadapan mereka, ya mereka memperlakukan dia itu seperti orang yang sangat memang dimuliakan, ya, sangat dihormati, dimuliakan. Tapi nanti ketika membantah, misalnya penyimpangannya, mereka bantah seadanya, sebatas yang menyimpang ya dikatakan menyimpang. Tapi sama orang pribadi orangnya ya ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah dia itu adalah teman yang sangat dekat. Berapa banyak ya? Berapa banyak orang-orang yang menyimpang itu datang kepada para ulama melakukan yang demikian. Bukannya para ulama itu tidak tahu tentang dia, tahu. Dan bagaimana para ulama bukan tidak tahu bahwa kebandelan dia itu bukan tidak tahu, tahu. Bahkan ketika dia dari situ dia keluar, dia katakan dia menyebarkan isu yang lain, para ulama tahu. Tapi dia datang diterima lagi. Sudah. Ya. Kalau kita ya ini sudah berkali-kali orang yang kayak gini, enggak usah saja sudah gitu. Tapi tidak, ya. Bahkan kan ada orang tuh, ya, di zaman Rasulullah itu ada orang yang terkenal dengan apa kejelekan. Ketika datang di rumah Rasulullah, kata Rasulullah tanya kepada Aisyah, ya siapa itu Aisyah? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan orang ini, dia ini adalah si fulan, dia ini demikian dan demikian. Justru Rasulullah mempersiapkan tempat duduk yang bagus untuk dia, ya. Mempersiapkan tempat duduk yang bagus. Ini menimbulkan apa? Keheranan bagi Aisyah radhiyallahu taala. Kalau kita baca di dalam Al-Adabul Mufrad ya disebutkan kisah tersebut. Nah, ala kulli hal ya ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, di sini ya kita ingin katakan bahwasanya dianjurkan untuk memberikan maaf atas apa yang terjadi ketika berselisih, ya baik ya kejadiannya itu adalah karena kemarahan ya atau karena kekeliruan, ya bisa aja. Atau mungkin walaupun kesengajaan sekalipun, ya kesengajaan sekalipun. Ala kulli hal di sini dianjurkan untuk memaafkan. Orang yang paling hebat itu adalah orang yang bisa berperang untuk melawan dirinya sendiri. Orang yang bisa mengekang kehendak hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, itu orang yang paling hebat, orang yang paling kuat. Ya, bagaimana dia bisa berperang melawan dirinya? Bagaimana dia bisa? Oleh sebab itu ada ada orang-orang ahli hikmah itu mengatakan bahwa perkara yang paling tersulit bagi seseorang ya, bukan tersulit tapi ini kan cuma hanya sebuah ungkapan ya. Perkara yang paling tersulit bagi seseorang itu ketika dia berperang melawan hawa nafsunya, dia memberikan maaf kepada orang yang menyakitinya. Nah, ini kan berperang melawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya menuntut dia harus balas, harus meminta keadilan, sementara dia harus memberikan maaf. Ini perkara yang paling sulit bagi dia. Maka ini ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, tidak mengapa bagi orang yang berutang untuk meminta menangguhkan atau menghapus utangnya. Itu tidak mengapa, bukan perkara yang tercela. Ya, dia berutang, ya dia meminta untuk ditangguhkan pembayarannya, atau dia meminta supaya utangnya dilunaskan, dianggap habis oleh orang yang memberi hutang. Itu biasa saja, boleh saja. Itu bukan perkara yang dilarang, ya. Naam. Wallahu
taala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr ibn Auf kana bainahum syarrun. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita bahwa terjadi persengketaan di kalangan Bani Amr bin Auf. Rasulullah telah sampai kepada Rasulullah berita bahwa telah terjadi persengketaan atau perselisihan di kalangan Bani Amr bin Auf. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi untuk mendamaikan mereka bersama beberapa orang sahabat. Rasulullah dengan para sahabat datang ke sana untuk mendamaikan mereka. Jadi para sahabat itu juga orang-orang mulia ya. Tapi meskipun mereka orang-orang mulia, ada saja di antara mereka perselisihan, pertikaian. Wajar, mereka manusia ya. Nah, kadang-kadang kita kalau mau mendiskreditkan agama itu, kadang-kadang kita lihat orang-orang yang ahli ibadah, tapi begitu dia punya permasalahan sedikit, mungkin dia punya utang piutang atau dia punya persengketaan, ya kita jadikan ini sebagai senjata. Itu agama macam apa itu? Ya, rajin ibadah macam apa itu? Padahal ini tidak ada. Ya, dia manusia, dia bukan malaikat. Kalau dia malaikat, dia tidak ada urusan kayak gitu. Tapi selama dia manusia, dia coba antum bayangkan sahabat-sahabat ini kan orang-orang ya, orang-orang yang luar biasa ya. Bahkan mereka ini ahli surga ya. Muhajir dan Ansar ini kan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan sahabat-sahabat Nabi orang-orang yang hatinya paling terbaik. Tapi di antara mereka pun ada perselisihan-perselisihan ya. Tapi kemudian bagaimana mereka berdamai dengan perselisihan tersebut. Ini sejarah hidup mereka ini adalah ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Karena mereka manusia, berlaku pada diri mereka sifat-sifat manusia, maka tentu ada di antara mereka salah paham, ada juga pertengkaran. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan pertengkaran itu juga ibrah bagi kita. Bahwa kalau bertengkar begini loh penyelesaiannya, iya kan? Ada ibrah bagi kita. Coba bayangkan, ya, ketika begitu Amr bin Auf ini punya ada pertikaian, maka Rasulullah berangkat ke sana untuk mendamaikan mereka. Beliau diiringi dengan beberapa orang sahabat yang lainnya. Nah, fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatis shalah. Setelah mendamaikan kedua belah pihak ini, hubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditahan. Ditahan untuk apa? Ya tentu dijamu ya. Orang bertikai, Rasulullah damaikan mereka, sudah damai ya sudahlah, minum-minum dulu ya, makan-makan dulu, damai ya. Maka ditahan, Rasulullah ditahan untuk dijamu. Namun apa? Namun hanati sholat, masuk waktu sholat ya, sedang waktu sholat itu telah tiba.
Begitu Rasulullah tertahan karena sedang mencicipi jamuan, waktu sholat tiba. Begitu waktu sholat tiba, faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqala ya Aba Bakrin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanati shalah fahallaka anta umman nas. Maka datang Bilal bin Rabbah radhiyallahu anta ummun nas, anta umman nas ya. Nah, maka datang Bilal bin Rabbah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lalu berkata, wahai Abu Bakar, sungguh Rasulullah ini tertahan. Ini tertahan karena dijamu. Sedangkan waktu sholat ini sudah tiba. Begitu kata Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah berkata, ya Aba Bakrin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa. Wahai Abu Bakar, Rasulullah ini tertahan. Wahanati shalah, sementara waktu sholat sudah tiba. Fahallaka anta umman nas. Apakah engkau mau mengimami orang-orang? Yaitu apakah engkau mau menjadi imam? Apakah engkau mau menjadi imam? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, qala na'am in syi'ta. Abu Bakar As-Siddiq berkata, baiklah kalau demikian. Baiklah demikian kalau engkau mau. Kalau engkau kehendaki. Kalau engkau kehendaki saya jadi imam, ya sudah, mau, boleh. Faqama Bilalun as-shalah. Maka Bilal pun mengumandangkan iqamat. Iqamat untuk sholat, ya. Jadi sudah waktu sholat, sudah selesai adzan, tunggu Rasulullah belum datang. Lama dapat berita ya Rasulullah sedang tertahan, ya. Karena lagi dijamu. Sudah Bilal datang berinisiatif kepada Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar nggak ikut ya ke Bani Amr bin Auf ini. Lalu datang katakan, ya Abu Bakrin, ini Rasulullah sedang tertahan, waktu sholat sudah tiba, kalau boleh jadi imam. Kata Abu Bakar, ya baik, kalau kau mau, kau kehendaki seperti itu, tidak apa-apa, boleh. Maka Bilal pun qamat. Fataqaddama Abu Bakrin fakabbara wa kabbaran nasu. Maka Abu Bakar pun maju jadi imam, lalu beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir bersama dengan beliau. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf hatta qama fi saffi. Namun tiba-tiba Rasulullah datang. Tiba-tiba apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ini berselang waktu beberapa saat kemudian Rasulullah datang dengan berjalan di celah-celah saf, lalu beliau berdiri di saf pertama. Rasulullah masuk saf, yamsi fi sufuf, berjalan di celah-celah di antara saf itu, hatta qama fi saf, sampai beliau berdiri di saf yang pertama. Fa akhadhan nasu fi tasfiq wa kana Abu Bakrin la yaltafit fi salatihi. Ketika sadar bahwa Rasulullah sudah ada di saf pertama, para sahabat pun bertepuk tangan. Ya, sahabat-sahabat lain ini tepuk tangan. Ya, ini tepuk tangan untuk kode kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah ini sudah ada. Mereka melakukan tasbih. Tetapi Abu Bakar tetap di dalam sholatnya tidak menoleh. Abu Bakar sholat khusyuk saja. Sahabat tepuk tangan, dia tidak noleh. Sudah sholat. Falamma aktsaran nasu tasbih iltafata. Maka tatkala tepuk tangan itu sudah semakin ramai, Rasulullah pun Abu Bakar pun menoleh. Ya. Abu Bakar pun menoleh. Begitu Abu Bakar menoleh, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan isyarat kepada Abu Bakar supaya terus lanjutkan sholatnya. Naam.
Jadi Rasulullah berikan kode supaya Abu Bakar meneruskan sholatnya saja, yakni tetap jadi imam. Naam. Farafa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya ini fahamidallah, sambil dia memuji Allah, wa raja'a al-qahqara wara'ahu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengangkat tangan sambil memuji Allah dan melangkah mundur sampai dia berdiri di dalam saf. Jadi ini hatta qama fi saffi, sampai dia berdiri di dalam saf. Jadi tadi Rasulullah sudah berikan isyarat supaya Abu Bakar tetap jadi imam saja, tapi Abu Bakar tidak mau, maka dia angkat tangannya, dia bertahmid, memuji Allah sambil kembali ya mundur pelan-pelan sampai berdiri di saf. Begitu Abu Bakar sudah berdiri di saf, fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla linnas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun maju untuk mengimami orang-orang. Karena Abu Bakar sudah mundur di saf, Rasulullah pun maju untuk jadi imam, ya. Falamma faragha aqbala 'alan nas, maka tatkala selesai daripada salat itu Rasulullah menghadap para sahabat, menghadap jamaah, faqal, seraya beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, malakum hina nabakum syai'un fis salat akhadtum fit tasbiq. Wahai sekalian manusia, mengapa ketika terjadi sesuatu di dalam salat tadi kalian bertepuk tangan? Malakum hina nabakum syai'un fis salat, mengapa ketika terjadi sesuatu di dalam sholat kalian tadi akhadtum fit tasfiq, kalian itu bertepuk tangan? Begitu kata Rasulullah. Rasulullah ingkari para sahabat yang tepuk tangan itu. Innamat tasfiqu lin nisa, sesungguhnya tasfiq itu, tepuk tangan itu khusus bagi wanita di dalam sholat. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Lalu kata Rasulullah, barang siapa dari kalian, yaitu dari kaum laki-laki yang mengalami sesuatu di dalam sholatnya, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illal tafata. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah didengar oleh seseorang ketika dia menjadi imam mengucapkan subhanallah, melainkan dia pasti akan menoleh. Ini kata Rasulullah itu, kalau seorang dia jadi imam, lalu kalau dia dengar makmum ucapkan subhanallah itu pasti dia menoleh, ya. Nah, ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tusalliya bin nasi hina asyartu ilaik. Lalu Rasulullah tanya lagi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk terus menjadi imam ketika tadi aku sudah beri isyarat? Nabi sudah beri isyarat, ini perkara adab ya. Nabi sudah beri isyarat kepada Abu Bakar supaya terus jadi imam, tapi Abu Bakar tidak mau. Makanya Nabi tanya, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaika. Apa yang menghalangi engkau untuk jadi imam, tetap jadi imam ketika aku tadi sudah beri isyarat? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Bakar pun menjawab, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun menjawab, maka yang bagi libni Abi Quhafah ayyusalliya bin nasi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar,
tidak sepantasnya bagi anak Abu Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar ya. Tidak sepantasnya bagi anak Abu Quhafah untuk mengimami orang-orang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini sebenarnya banyak sekali faedah. Faedah adab juga banyak. Ya, tetapi di sini kita keluarkan beberapa faedah penting yang berkaitan dengan bab ini. Yaitu di antaranya yang pertama, hendaknya bertindak cepat dalam mendamaikan kaum muslimin yang bertikai. Ya, begitu Rasulullah dengar, Rasulullah langsung berangkat ke sana, ya, untuk mendamaikan. Nah, Rasulullah bertindak cepat untuk mendamaikan kaum muslimin yang bertikai. Jadi tidak boleh tunggu. Ada orang kadang-kadang bertikai, mau damai ya sabar, kita lagi marah, tunggu nanti kalau sudah tidak marah baru damai. Ini tidak bisa. Ya sudah, mau marah mau tidak ya pertikaian ini harus segera diselesaikan, harus didamaikan. Diselesaikan dengan cara didamaikan, bukan ngikut keinginan pihak-pihak yang bertikai, tetapi mendamaikan. Ya, nah. Yang berikut, kewajiban pemimpin dalam menangani berbagai kepentingan rakyat. Nah, memantau keadaan serta mengawasi sendiri kondisi mereka. Jadi pemimpin itu punya kewajiban ya, punya kewajiban untuk menangani berbagai kepentingan rakyat, dan dia juga harus memantau keadaan rakyat, mengawasi kondisi mereka. Ini kewajiban dia. Jadi pemimpin bukan duduk ongkang-ongkang kaki. Jadi pemimpin itu amanah, jabatan besar. Ya, jangan salah. Jadi pemimpin kemudian membawa umat kepada hal-hal yang merusak agama mereka, merusak akidah mereka, membawa mereka jauh dari agama, sibukkan mereka dengan perkara-perkara yang tidak penting, yang melalaikan dari ibadah. Ini bahaya. Nanti di hari kiamat Anda dipertanyakan. Anda akan ditanya tentang kepemimpinan Anda di hari kiamat. Dan kepemimpinan ini akan jadi penyesalan bagi Anda. Ya, lebih-lebih lagi Anda akan ditanya tentang rakyat Anda. Apalagi kalau Anda mengarahkan mereka untuk melakukan perkara yang sia-sia. Sibuk saja lakukan perkara yang kesehatan. Ya kesehatan ya jasmani, tapi rohaninya mati, tidak sehat. Bagaimana? Wah, kita harus senam Ustaz, senam setiap hari Ahad, senam setiap hari Sabtu supaya sehat. Ya sehat kalau badannya tapi rohaninya gak sehat ya sama. Ada orang gila badannya sehat, kuat, bisa angkat drum malah. Ya, tapi rohaninya gak sehat. Untuk apa? Guna apa? Yang dibutuhkan rohani Anda harus sehat. Ya, rohani Anda itu perlu sehat. Maka rohani Anda perlu dikasih senam. Senam rohani itu apa? Ya senam rohani itu ya baca Al-Quran, zikir, ya ibadah, sholat, supaya rohani Anda sehat. Jangan sibuk olahraga ini, sibuk main voli, sibuk senam, sibuk Anda baris berbaris rapi di hadapan Allah, tapi baris berbaris di hari kiamat gimana? Rapi enggak? Ini bahaya, repot. Ya, main voli sehat apanya? Tubuhnya, rohaninya mati. Di hari kiamat Anda ditanya nanti oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi Anda yang katanya pemimpin. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian ini semua pemimpin. Kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Mau raja, mau camat, mau presiden, mau bupati, kalian ditanya semuanya nanti. Takut kepada Allah
takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lah umat itu digiring ke masjid, digiring ke taman-taman pengajian, bukan digiring ke lapangan. Bahaya. Bukan digiring ke lapangan. Sudah asar, orang masih apa katanya olahraga. Apa olahraga? Baris berbaris bagus, baris di hari kiamat gimana? Ya, di mauqif, di tempat apa Anda berdiri menunggu datangnya pengadilan Allah yang maha adil. Bagaimana barisan Anda di situ nanti? Rapi enggak? Repot di sini. Ya, jangan sampai Anda ditenggelamkan oleh keringat Anda ketika matahari itu hanya 1 jengkal. Berdiri menunggu 40 kharif. Jarak antara satu sangkakala dengan sangkakala berikut ditiup oleh Allah ditiup oleh malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya. Maka kewajiban pemimpin menangani berbagai macam kepentingan rakyat. Bawa rakyat itu untuk taat kepada Allah. Jangan hanya hura-hura. Memantau keadaan mereka, mengawasi kondisi mereka. Wajib. Yang berikut. Orang yang lebih utama boleh bermakmum kepada orang yang di bawah keutamaannya, lebih rendah keutamaannya. Ya sebagaimana Rasulullah ya bermakmum kepada Abu Bakar. Rasulullah isyaratkan supaya Abu Bakar tetap jadi imam, Rasulullah makmum. Tapi karena adab etika Abu Bakar nggak mau, mundur, Rasulullah yang maju. Tapi isyarat Rasulullah ini menunjukkan hal ini boleh, ya. Sedangkan kalau kita lihat ya Rasulullah tentu lebih utama dari Abu Bakar, ya kan? Maka di sini jadi faedah bahwa orang yang lebih utama boleh bermakmum kepada orang yang keutamaannya berada di bawah dia. Itu boleh, tidak apa-apa. Yang berikut hadits ini menunjukkan tentang sifat rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Naam. Yang berikut dibolehkan mengakhirkan sholat dari waktunya, dari awal waktu. Ya, dibolehkan mengakhirkan sholat dari awal waktu. Jadi ya sholat yang utama itu sholat pada waktunya ya, bukan sholat pada awal waktu. Karena memang ada sholat-sholat tertentu itu tidak boleh sholat di awal waktu utamanya. Misalnya apa? Duhur yang sangat panas, ya kan? Atau sholat isya. Ini waktu utamanya sholat isya itu bukan awal waktu. Dalam segala kondisi waktu utama sholat isya itu bukan awal waktu, tapi akhir waktu. Ya. Nah, begitu pula kalau cuaca panas di waktu duhur itu bukan awal waktu utamanya. Maka bukan sholat yang utama sholat itu bukan di awal waktu, tapi sholat pada waktunya. Pada apa? Waktu. Bisa pada waktunya itu bisa di awal waktu, bisa di tengah waktu, bisa di akhir waktu. Ya. Ala kulli hal jangan keluar dari waktu atau sebelum waktu. Ini yang parah. Kadang-kadang ada orang mau sholat, di awal waktu, tapi sholatnya belum masuk waktu. Repot. Ini kan juga, ini namanya apa? Bukan di awal waktu, tapi sebelum waktu. Ya. Nah, maka ini bahaya. Nah, ini perlu ilmu. Agar apa? Kita katakan dibolehkan mengakhirkan sholat dari awal waktu. Nah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikut dari hadits yang mulia ini faedah fikih ya, yaitu bolehnya berjalan di antara saf apabila ada keperluan. Bolehnya berjalan di antara saf apabila ada keperluan. Kemudian di sini kita berikan satu catatan penting, yaitu bolehnya berubah niat di dalam sholat. Ya, bolehnya berubah niat. Jadi misalnya tadinya seseorang dia sholat itu niatnya jadi makmum, tapi di pertengahan dia rubah niat jadi imam, boleh. Ya, atau dari imam kemudian dia rubah niat jadi makmum. Loh Ustadz kok bisa? Ya bisa. Bagaimana kondisinya? Kondisinya misal gini ya, Anda sholat ya, sholat Anda jadi imam. Tapi suatu ketika Anda begitu baca Quran sampai Anda mengalami radang pada suara, ya.
Tapi nggak bisa lagi baca Al-Quran, nggak bisa, dipaksa bagaimana nggak bisa. Sudah anda mundur jadi makmum. Yang jadi imam, yang jadi makmumnya maju di belakang anda untuk jadi imam. Rubah niatnya, iya, rubah niat di dalam sholat itu, iya. Yang makmum, yang imam mundur jadi makmum ya berubah niatnya, rubah untuk jadi makmum. Yang jadi makmum yang maju jadi imam ya rubah niatnya untuk jadi imam. Ya boleh, ya. Tapi kalau dari makmum jadi imam itu sudah ma'ruf ya. Barangkali imam terjadi hadas, dia keluar ya. Maka makmum yang di belakangnya maju jadi imam. Itu boleh, ma'ruf. Adapun tentang makmum berhadas lalu keluar ini permasalahan fikih juga. Ya, para imam-imam madhab ini berselisih pendapat di sini luar biasa sekali. Ada yang mengatakan kalau imam itu dia berhadas di tengah-tengah sholat lalu dia keluar maka sholatnya batal. Sholatnya batal dan sholat makmum pun batal. Nah, iya. Nah, tapi ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat ini disebutkan ya, disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, ini di sini sampai di sini ya pelajaran malam ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Dengan demikian maka bab yang ke-31 telah kita selesaikan. Insyaallah taala kita masuk pada bab yang ke-32 pada pertemuan berikut, yakni apa? Babu fadli dha'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina. Yaitu bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah, orang-orang yang fakir, dan orang-orang yang tidak dikenal, ya, tidak dikenal di kalangan manusia, ya. Kadang-kadang kita lihat mereka tidak tersohor, tapi kita ini kan kadang-kadang gila tersohor, ya, gila tersohor, apa namanya, gila popularitas, ya, gila popularitas. Tetapi justru orang-orang yang tidak punya popularitas, yang bertakwa kepada Allah, mereka punya kedudukan yang luar biasa, punya keutamaan yang luar biasa. Maka di sini ada satu bab khusus ya, yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi ini, babu fadli dha'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina, yaitu keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang fakir dari mereka, serta orang-orang yang tidak dikenal, ya, orang-orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi penduduk langit mengenal mereka. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna akhwana fid din azani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.